kita mencintai Quran, ya, cinta Quran, ya, cinta isinya, cinta untuk menghafalkannya, cinta untuk mengamalkannya, untuk mengkajinya, Masya Allah ya, Al-Quran nanti akan datang kepada kita untuk memberikan syafaat. Itu luar biasa ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran, ya, kita dan keluarga kita, saudara-saudara kita yang seiman, seakidah, ya, mudah-mudahan dijadikan Allah sebagai ahlul Quran, ahlinya Al-Quran. Baik para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh, ya. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan teruskan kajian surat Al-Baqarah ayat yang 255, yakni ayat kursi, ya. Kita sambung, ya. Ahad yang lalu kita mengkaji tentang keutamaan ayat kursi, ya. Kemudian kalimat yang pertama sudah kita kaji, ya. Kalimat yang pertama sudah kita kaji. Sekarang kita teruskan, ya. Silakan operator ditayangkan PowerPoint-nya, slide-nya. Ya, ini kemarin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Sekilas saya ingatkan kembali ya. Allah la ilaha illahu, yang tiada ilah. Ilah kemarin sudah kita bahas. Ilah itu artinya al-ma'bud, sesembahan, yang disembah. Artinya la ilaha, tiada yang disembah. Tiada yang disembah, tiada yang diibadahi illallah, melainkan hanya Allah. Ya, kalimat ini punya konsekuensi menolak segala bentuk ilah dan menetapkan hanya Allah ilah yang benar, ilah yang hak, yang harus kita sembah. Dan dia Allah Al-Hayyu, yang dia maha hidup, yang dia hidup, tidak berawal dan tidak berakhir. Al-Qayyum. Al-Qayyum ini ya zat yang dia selalu memelihara, selalu menjaga, dan selalu mengurus urusan makhluknya. Ya, selalu mengurus urusan makhluknya, baik yang ada di langit dan di bumi. Setiap waktu, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik itu tidak lepas dari kontrol Allah dan tidak lepas dari peran Allah dalam mengatur kehidupan kita ini, ya. Itu kemarin yang sudah kita bahas sampai di situ. Ya. Kemudian kita sambung ayat berikutnya, ambilkan. Ayat berikutnya, kalimat berikutnya, la ta'khudhu sinatu wala naum, ya. Jadi di kalimat sebelumnya Allah menjelaskan bahwa dia adalah Al-Qayyum, Al-Qaim, Ad-Daim, ala syu'uni abdihi, ala syu'uni khalqihi. Jadi Allah yang senantiasa terus menerus ya mengurusi hambanya, siang malam Allah terus urusi semuanya, ya. Dan mungkin kita berpikir ya, kalau terus menerus mengurusi urusan hambanya pagi siang malam, apakah Allah tidak ngantuk? Apakah Allah tidak tidur gitu ya? Karena kadang-kadang manusia berasumsi seperti itu, ya. Berasumsi seperti itu. Lah sama Allah langsung dijawab, ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, ya. Jadi Allah itu ya tidak mengantuk dan tidak tidur, ya. Sinah itu dalam bahasa Arab artinya ya nuas, ya, nuas, ya. Sinah itu dalam bahasa Arab artinya nuas, yang tidak nuas, yang tidak mengantuk, ya. Jadi mengantuk itu pengantar sebelum tidur, ya. Allah tidak tidur dan tidak ngantuk sekalipun. Itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia ngurusi seluruh alam semesta ini, bumi dan langit, ya, jagat semesta alam, ya. Itu Allah urusi dengan mudahnya sangat simpel bagi Allah, ya. Ya. Dan Allah tanpa tidak butuh istirahat, Allah tidak ngantuk, tidak tidur.
semua dalam pengawasan Allah, dan semua dalam aturan Allah, dan semua dalam kendali Allah, ya. Semuanya termasuk urusan kita, ya, termasuk perkara wabah corona ini itu tidak lepas dari aturan Allah, tidak lepas dari pengawasan Allah para pemirsa Kafah Channel. Jadi tidak lepas dari pengawasan Allah, tidak lepas dari aturan Allah itu ya. Ya. Semua terjadi itu ya, kata Allah dalam ayat yang lain, ya, biidznillah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah terjadi musibah seperti ini. Dengan izin Allah ada corona. Dengan izin Allah bla 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 dan sebagainya terjadi. Ya, dan semuanya dalam kehendak Allah dan izin Allah, ya. Itu yang terjadi. Jadi Allah tidak tidur. Semuanya diatur sama Allah. Semuanya diatur sama Allah, semuanya diawasi oleh Allah, ya. Termasuk kita hati-hati ya, kalau kita misalnya berbuat maksiat, berbuat dosa, ya, ya, kita dalam awasan Allah, ya. Kita diawasi Allah. Jadi kalau panjenengan misalnya kita ya, misalnya hendak melakukan transaksi yang diharamkan, misalnya menyuap atau menerima suap, ya, menerima suap atau mau menyuap, ya, ingat Allah melihat kita, ya. Meskipun sekilas sekejap ya, suapan itu cepat sekali, tapi itu dalam bantuan Allah, dalam pengawasan Allah ya. Dan itu perkara besar di hadapan Allah. Suap ya, termasuk riba ya, termasuk apa, ucapan-ucapan kotor. Meskipun kita mengucap sekali misalnya, tidak sampai 2 detik, tapi itu Allah melihat, Allah mendengar ya. Semuanya dalam bantuan Allah. Allah nggak tidur, Allah nggak ngantuk para pemirsa Kafah Channel. Kita pun sekarang ini dalam pengawasan Allah, kita dilihat Allah. Dan bahkan panjenengan semua yang lagi menyaksikan acara ini, ya, di samping disaksikan Allah, dilihat Allah, didengar Allah, Allah mengutus para malaikat ya di hadapan kita. Kan ada hadisnya itu. Ya, mengutus para malaikat di sekeliling kita, di depan kita, di belakang kita, yang malaikat itu mendoakan kita, yang malaikat itu merahmati kita, yang malaikat itu mengamini semua doa kita, ya. Apalagi kajian Quran ya, masya Allah ya, banyak malaikatnya itu nanti ya. Ya, meskipun hadis itu adalah perkumpulan ya, tapi dengan kondisi yang seperti ini yang kita tidak mungkin berkumpul ya, udzur karena kondisi pandemi, insya Allah seperti ini pun malaikat akan datang kepada kita. Ya, ada hadisnya itu para pemirsa Kafah Channel ya. Ya, mendoakan orang-orang yang di dalam majelis Al-Quran seperti ini. Itu luar biasa. Jadi kita dalam pengawasan Allah, kita dilihat Allah. Ya. Kita nggak lepas dari pengawasan Allah dan nggak lepas dari pantauan Allah ya. Allah tidak tidur. Ya, hati-hati juga para orang-orang yang dolim, orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak henti-hentinya selalu memusuhi agama Allah, selalu memberikan statement yang menyakiti hamba-hamba Allah, yang mengkriminalkan ajaran Islam, yang mengkriminalkan orang-orang yang memperjuangkan Islam, yang mereka dicap teroris, dicap apalagi ya, dicap radikal, ya, dicap apalagi. Hati-hati ya, Allah mengawasi panjenengan semua, Allah mengawasi kita, Allah mencatat lisan-lisan kita, Allah mencatat perbuatan kita, Allah mencatat semua aktivitas kita. Itu perkara berat, masalah besar yang akan menjadi penyesalan di akhirat ketika kita melakukan perbuatan seperti itu. Yang menista ajaran agama ya, sekarang lagi rame ya. Ya, kemudian mengkriminalisasi ajaran Islam, ajaran Islam yang jelas-jelas dalam Al-Quran dan hadis ya. Kemudian mengkriminalkan para pejuang-pejuang Islam, yang menangkapi para aktivis Islam, para ulama-ulama dan sebagainya. Hati-hati, itu perkara besar di hadapan Allah. Allah nggak tidur, Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk ya. Kita pun sebagai hamba-hamba Allah yang berusaha senantiasa ya, berjuang untuk agama Allah ya. Ya, kita tawakal kepada Allah, kita pasrah kepada Allah, jiwa kita di hadapan Allah ya, hati kita dalam genggaman Allah, nyawa kita dalam genggaman Allah ya. Ya, ya, itulah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup, yang maha mengatur hidup manusia,
yang maha memelihara, menjaga, mengurusi urusan umat ini ya, alam semesta ya, yang dia tidak tidur dan bahkan tidak butuh tidur, yang dia tidak ngantuk dan tidak butuh ngantuk. Dialah Allah Jalla Jalaluh, Allah yang maha agung, Allah yang maha perkasa, yang selalu mencintai kita, merahmati kita ya. Allahu Akbar. Jadi Allah ya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak tidur ya. Jadi situ di tafsirnya dijelaskan di bawah yang warna hitam itu ya. As-sinah wasinah artinya an-nu'as ya. Ini adalah fi qaulil jumhur ya, perkataan para jumhur ulama. Jadi sinau as-sinah itu adalah nu'as, tidur ya. Ma yataqaddamu an-naum. Jadi orang sebelum tidur itu pasti akan ngantuk dulu. Jadi Allah nggak butuh tidur, Allah nggak butuh ngantuk, Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Allah menyaksikan kita, Allah mengatur dan mengurusi hambanya. Itu harus menjadi keyakinan kita. Jadi harus menjadi keyakinan kita. Pemahaman tentang kalimat ini sangat luar biasa. Ya, kita meskipun umat Islam saat ini lagi terpojok, didolimi ya, di seluruh dunia ya, banyak tokoh-tokoh Islam dipersekusi ya. Ketika orang-orang yang anti Islam, memusuh Islam, mereka menistakan agama Islam, dibiarkan dan dibebaskan ya, dengan semena-mena, dengan seenaknya mereka menghina Islam, menghina ajaran Islam ya, mereka bebas. Tapi ketika para ulama Islam ya sedikit ngomong yang menurut mereka ini ya bermasalah, itu langsung dijerat dengan hukum dan langsung kena ya. Ini terjadi saat ini gitu ya. Dan bahkan tidak hanya di Indonesia, di belahan bumi yang lain. Tapi ingat ya, Allah mengawasi kita, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Ya, kita sering dengar Allah tidak sare ya, Allah tidak tidur. Dalam kondisi begini pun kita dalam pantauan Allah. Ya, kita tetap tersenyum saja. Kita dalam pantauan Allah, kita dalam pengawasan Allah. Ya, itulah Allah SWT yang dia tidak tidur dan tidak ngantuk, yang selalu senantiasa mengawasi urusan hambanya. Jadi kita tawakal kepada Allah Jalla Jalaluh ya, yang maha mulia, maha agung ya. Itu tentang la ta'khudhuhu sinah. Jadi Allah tidak sinah, tidak nu'as, tidak ngantuk dan tidak naum, wala naum ya. Kemudian diteruskan ayat berikutnya ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard ya. Lahu baginya atau miliknya ya, baginya atau miliknya. Jadi lam di sini adalah namanya lam yang memiliki arti milik, lil milik ya. Makanya tafsirnya itu di bawah dilihat ya. Ini saya kutip dari tafsir Fathul Qadir ya. Milkan ya. Jadi milkan yang memiliki, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah Allah yang memiliki langit dan bumi. Jadi bumi dan langit itu milik Allah, milik Allah. Termasuk Indonesia ya milik Allah gitu ya. Ya. Dulu ada kampanye Indonesia milik Allah ya. Dia sudah tahu, cuma itu mengingatkan kepada kita semua, mengingatkan pada kita semua. Mereka sudah paham bahwa bumi ini milik Allah, dunia milik Allah, tapi kenapa kok nggak mau dengan aturan Allah, aturan dari zat yang membuat bumi, yang membuat langit dan bumi ya. Padahal bumi ini milik Allah, bumi ini milik Allah, langit milik Allah ya. Sebenarnya bumi itu bagian dari langit ya. Langit itu kan banyak, langit itu banyak ya. Dari langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh ya. Beberapa ulama di Mekah ya pernah menjelaskan bahwa langit dunia, langit yang paling pendek itu ya langit pertama, langit dunia itu adalah galaksi, kumpulan dari galaksi. Ya, galaksi itu ya langit pertama. Padahal galaksi itu, para pemirsa Kava Channel, galaksi itu adalah kumpulan dari bintang-bintang, ya, kumpulan dari bintang-bintang, planet dan sebagainya.
yang bintang itu sampai 200 hingga 400, bukan 400 bintang, tapi 400 miliar. 400 miliar bintang. Ya, 400 miliar bintang yang ada di galaksi Bima Sakti itu ya. 400 miliar bintang. Lah, matahari itu termasuk salah satu di antara 400 miliar bintang. Matahari di antara 400 miliar bintang. Dan matahari itu termasuk bintang yang kecil. Ya. Luar biasa, matahari itu bintang yang kecil. Padahal bumi yang kita tempati itu kalau kita melihat matahari, ya kelihatannya matahari kecil, tapi jumlahnya, besarnya itu matahari tidak ada, bumi tidak ada apa-apanya. Ya, matahari besar, jauh lebih besar daripada bumi. Ya, bumi mengelilingi matahari. Ya, matahari besar. Ya, matahari besar, bumi kecil sekali. Padahal matahari itu dibandingkan dengan bintang yang lain adalah bintang yang sangat kecil. Ya, itu semuanya milik Allah. Ya, bintang-bintang yang begitu besar itu di dalam galaksi Bima Sakti 400 miliar bintang. Ya, dalam galaksi Bumi Sakti, ya, dalam galaksi, apalagi nanti ada galaksi Andromeda, ada galaksi yang lain ya, ada 10 galaksi ya. Ada 10 galaksi ya. Konon penjelasan dari ulama, 10 galaksi itu masih dalam sama'id dunia, langit dunia yang pertama. Loh, bayangkan itu ya, langit dunia yang pertama itu terdiri dari banyak-banyak galaksi ya. Itu gimana langit yang kedua, langit yang ketiga, langit, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Allah yang maha kuasa, maha perkasa. Dia menyebut dirinya Rabbul Alamin, ya, ya Rabb, penguasa seluruh alam semesta. Ya, semuanya itu milik Allah, tunduk dalam kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Bumi berputar, bulan berputar, dan semuanya berputar itu semuanya kehendak Allah. Mereka semuanya milik Allah. Ya, langit pertama, kedua, ketiga, semuanya milik Allah. Ya, semuanya milik Allah. Termasuk bumi yang kecil sekali gini ya, kecil sekali. Bahkan tidak kelihatan ketika kita di galaksi Bumi Sakti misalnya, itu bumi tidak kelihatan. Matahari aja tidak kelihatan itu ya. Matahari aja klip tidak kelihatan itu. Apalagi bumi, apalagi jenengan, apalagi kita, apalagi saya, itu tidak kelihatan. Kita ini milik Allah, kita ini kecil sekali ya. Jadi jangan sombong, jangan bangga, wahai para orang-orang yang punya kekuatan, punya kekuasaan sekarang ya, termasuk para Fir'aun dahulu dan Fir'aun sekarang ya. Kita tuh kecil di hadapan Allah, sangat kecil ya. Kalau Allah menghendaki dengan mudah, Allah menghanguskan kita, memberangus kita, menghabisi kita dengan mudah sekali ya. Kalau seolah-olah kita masih merasa jaya, ya tinggal tunggu waktu saja ya. Seperti Fir'aun dahulu merasa jaya, merasa hidup terus ya, tidak lama lagi mereka ya, mereka dikasih usia, dikasih umur sebagai pelajaran buat yang lain ya, sebagai pelajaran ya. Jadi semuanya milik Allah ya. Kekuasaan yang kita miliki pun itu milik Allah, jabatan yang kita miliki itu milik Allah, harta yang kita miliki semuanya milik Allah, diri kita milik Allah, harta milik Allah, kekuasaan milik Allah, jabatan milik Allah, semuanya milik Allah ya. Itu namanya lahu, baginya ma fis samawati wa ma fil ard. Ma itu ya huruf yang termasuk huruf yang sifatnya menjelaskan umum. Lafdun lil umum, lil am. Jadi lafaz yang menjelaskan keumuman. Ya, semuanya. Ya, semuanya milik Allah. Kita ini milik Allah. Bumi ini milik Allah. Indonesia milik Allah. Tidak selayaknya kita ini mengingkar kepada Allah. Tidak selayaknya kita itu memusuhi agama Allah. Tidak selayaknya kita memusuhi hamba-hamba Allah, para ulama-ulama dan sebagainya. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Semuanya milik Allah. Ya. Langit dan bumi itu milik Allah. Ini harus kita sadari. Jadi Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Kita semuanya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Ya. Kalimat berikutnya,
Man dalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya. Man dalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Baik para pemirsa Kafah Channel, kita sambung kalimat ini penjelasannya setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah, ada satu hal penting tadi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz, bahwa bumi dan langit ini adalah milik Allah. Maka untuk itu kita sebagai manusia sudah selayaknya kemudian berhukum dengan hukum-hukum Allah. Para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah, Ustaz Abdul Aziz akan melanjutkan penjelasan terkait dengan tafsir ayat kursi ini. Tapi sebelum kita mengikuti penjelasan beliau, kita saksikan dulu pariwara yang mau lewat berikut ini. Subhanallahil Halim, Subhana man ta'attafa bil 'izzi wa qala bih, Subhana man labisa al majda wa takarrama bih, Subhana man la yanbaghi at-tasbih illa lah, Subhana dhil fadli wan ni'am, Subhana dhil majdi wal karam, سبحان الذي أحصى كل شيء علمه, سبحان الله عالم الخفيات. Pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah, masih bersama saya dan Ustaz Abdul Aziz dalam kajian tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah 255 atau kemudian tafsir ayat kursi. Banyak sekali kemudian hikmah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz tadi, dan memang surat ayat kursi ini adalah merupakan bagian dalam Al-Quran yang sangat luar biasa maknanya. Maka untuk itu para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah, ya, sangat penting kita memahami tafsirnya supaya kemudian kita bisa mengamalkan terkait dengan isi kandungan Al-Quran, terutama ayat kursi ini. Baiklah, kita lanjutkan penjelasan tafsir ayat kursi ini. Monggo Ustaz Abdul Aziz. Ya, kita sambung ya para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah tentang ayat kursi. Silakan ditayangkan operatornya dari sampai kepada ayat kalimat man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya. Ya. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat ya di sisi Allah kecuali dengan izinnya ya. Syafaat ini ya, di sini kalimat ini Allah berbicara tentang syafaat ya. Syafaat ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia, sangat diharapkan manusia ya, terutama ketika mereka berhadapan dengan hari akhir, yakni ketika mereka dibangkitkan di padang mahsyar,
ketika mereka menghadapi peradilan Allah, peradilan Al-Jabbar, ya, peradilan di mana kita berhadapan dengan Allah langsung, tatap muka langsung dengan Allah tanpa hijab, kita diadili Allah, kita di sidang Allah, ditampakkan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, ya, semuanya ditampakkan, ya. Termasuk kita ketika melewati as-sirat yang jembatan di akhirat itu, ya, yang kata Nabi jembatannya adabku minal sya'rah, jadi lebih tipis dari rambut, ya, dan lebih tajam daripada as-saif, lebih tajam daripada syaif, lebih tipis dari rambut as-sirat, ya, yang banyak manusia tergelincir, ya, kemudian masukkan neraka. Kita juga butuh syafaat ketika itu, dan hari di akhirat di padang mahsyar dan sebagainya itu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah, panjang sekali, ya, kadarnya 50.000 tahun. Kita di hadapan Allah, kita disidang di hadapan Allah, kita melewati padang mahsyar, ya, itu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah, ya, 50.000 tahun. Matahari didekatkan, ya, cuma bukan matahari yang saat ini, beda, ya, ditekankan kepada kita alamik dari milin, kadar 1 mil, ya, yang tubuh manusia merasakan panas tapi tidak hancur, ya. Ya, tingkat panasnya sesuai dengan amalan masing-masing. Semuanya butuh syafaat ketika itu, di hari yang begitu melelahkan, begitu dahsyat, begitu menggoncang jiwa manusia, semuanya butuh syafaat. Nah, syafaat itu atau pertolongan dari Allah, ya, itu banyak, ya, banyak sekali. Yang pertama ada syafaat, ya, saya persingkat saja, ya, syafaat yang khusus dari Rasulullah, ya, hanya Nabi yang bisa memberikan syafaat, ya, hanya Nabi yang memberikan syafaat, ya, syafaat khusus bagi Nabi. Ini yang dahulu, ya, Nabi itu menyimpannya. Ketika Nabi ditanya permintaan untuk hambanya, untuk umatnya, Nabi menyimpannya yang nanti akan disampaikan oleh Allah ketika di hari akhir. Sehingga syafaat Nabi untuk umatnya itu bisa membantu umatnya, bisa menolong umatnya di padang mahsyar, bisa menolong umatnya di hari berbangkit yang begitu menegangkan dan dahsyat itu, ya. Syafaat dari Nabi, syafaah minan Nabi SAW li ummati, ya. Nanti ketika di padang mahsyar itu orang pada bingung, goncang, ya, mencari orang-orang yang bisa memberikan syafaat, ya. Ada riwayat yang menjelaskan begitu dalam sebuah hadis, ya. Hanya orang-orang ini berkumpul, siapa yang kira-kira bisa memberikan pertolongan kepada kita di hari yang begitu dahsyat ini, ya. Kemudian, oh, Nabi Adam, mereka bergerak ke Nabi Adam semua. Kemudian Nabi Adam pun angkat tangan, tidak bisa membantu, ya. Kemudian mereka berpikir lagi siapa? Oh, Nabi Isa, datang ke Nabi Isa. Nabi Isa pun juga angkat tangan, tidak bisa memberikan syafaat, ya. Kemudian datang lagi ke mana? Ke Musa, didatangi Musa oleh jutaan manusia agar memberikan pertolongan di hari yang dahsyat ini. Musa pun juga angkat tangan, tidak bisa, gitu, ya. Sampai terakhir ke Khatimul Anbiya wal Mursalin, ke junjungan kita, kekasih kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Datanglah semuanya ke Nabi Muhammad, ya. Ketika mereka datang ke Nabi Muhammad, ya, tidak semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi. Tidak semua mendapatkan pertolongan dari Allah dengan syafaat dari Nabi ini. Hanya orang beriman yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah ini. Orang beriman. Ya, saya katakan orang beriman. Ya, bukan hanya orang Muslim. Karena orang Muslim ketika itu yang dia berbuat syirik, ya, menyekutukan Allah, ya, dia tidak mendapatkan syafaat sama sekali dari Rasulullah SAW. Jadi Allah haramkan syafaat bagi orang-orang yang musyrik, meskipun dia Muslim, yang dia Muslim tapi masih percaya sama Nyi Roro Kidul misalnya, masih percaya sama dukun, ya, masih menyekutukan Allah dengan misalnya dengan
jimat-jimat ya, dengan berhala-berhala, dengan punden misalnya ya, dan sebagainya ya. Hati-hati ya, syafaatul rasul itu diberikan kepada hamba-hamba Allah, kepada umat Muhammad yang lam yusyrik billah, yang tidak syirik kepada Allah ya. Jadi ketika mereka datang kepada Nabi untuk minta syafaat, tidak semuanya dikasih syafaat oleh Nabi. Hanya orang beriman yang tidak musyrik, tidak syirik, yang mereka dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, jadi jaga akidah kita, jaga iman kita. Jangan sampai syirik kepada Allah, ya. Jangan sampai syirik kepada Allah, bahaya. Ya. Itu ya. Itu syafaat yang pertama ya, syafaat dari ya Rasulullah. Ada juga syafaat dari Al-Quran. Syafaat itu banyak. Syafaat dari Al-Quran. Dari Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafalkan, Al-Quran yang kita kaji, Al-Quran yang kita senangi ini, yang kita baca terus, yang kita amalkan, kita ajarkan. Ya, jangan remehkan itu. Nanti di akhirat akan datang memberikan syafaat kepada kita semua. Ya, jenengan akan girang, akan berbahagia sekali ketika ya Allah, ternyata kita dibantu oleh Al-Quran yang kita ngaji di Kafah Channel dulu, rutin ya. Ngaji Al-Quran tafsir di Kafah Channel, enggak lepas ya, sampai terakhir, sampai rubrik ini berhenti ya. Ya, kita istiqomah ya. Itu luar biasa, nanti akan ada syafaat dari Quran nanti. Ya, baik itu pemirsanya, baik itu hostnya Ustaz Salahuddin, baik itu operatornya Ustadz Fajar, Ustadz ini dan sebagainya ya, baik itu penontonnya dan sebagainya ya, dapat syafaat. Tak main-main ini Quran ini ya, luar biasa. Al-Quran ini, kitab suci kita ini luar biasa, bisa memberikan syafaat ya. Kemudian yang ketiga, ada juga syafaat dari para ulama ya, dijelaskan oleh dalam kitab ini ya, Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran ya. Ada juga syafaat dari al-mujahidun, para mujahid wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang jihad, wal ulama, itu bisa memberikan syafaat. Bisa memberikan syafaat ya. Ada hadisnya itu, syafaat ya. Bahkan orang muslim pun, orang beriman pun ya, meskipun mereka bukan ulama, bukan mujahid, bukan syuhada, mereka juga bisa memberikan syafaat ya. Ingat dalam sebuah hadis ya, dijelaskan ya, nanti ya, ini juga dijelaskan dalam tafsir Qurtubi pula ya, orang beriman itu juga bisa memberikan syafaat. Orang beriman yang dia bukan ulama, yang dia bukan syuhada, dia bukan mujahidun ya, ya, orang beriman seperti kita, insya Allah itu bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya, bagi kakaknya, bagi istrinya, bagi siapa lagi, suaminya, bahkan bagi saudara muslim yang lain ya. Dijelaskan dalam sebuah hadis, ketika orang beriman ini masuk surga, orang beriman ini masuk surga, hadisnya panjang ya. Orang beriman ini masuk surga, kemudian dia tidak melihat saudara-saudaranya yang dulu ngaji bareng-bareng, yang dia dulu dakwah bareng-bareng, tidak melihat misalnya, apalagi tidak melihat anaknya, tidak melihat istrinya misalnya ya, tidak melihat siapa lagi gitu ya, dia tidak melihat. Akhirnya dia tanya sama Allah, ya Rabb, wahai Allah, aina ikhwani, di mana saudara-saudaraku yang kami dahulu yasumuna ma'ana, yusalluna ma'ana, yang mereka ini sholat bersama kami, puasa bersama kami, ngaji bersama kami, dakwah bersama kami, berjuang bersama kami, sama-sama. Tidak kita jumpai di surga ya Allah. Mana ya Allah? Ya Allah nyampaikan, ya masih di neraka. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya barangkali kita nggak tahu ada saudara kita yang mungkin terjerat sesuatu yang haram dan kita nggak tahu. Entah terjerat riba, entah terjerat suap, ya, yang kita nggak tahu, ya. Yang mereka juga sholat sama-sama kita, ngaji sama-sama kita, gitu ya. Ya, tapi mereka di belakang kita, sepengetahuan kita, juga melanggar hududullah, melanggar hukum-hukum Allah, ya, dengan menerima suap, dengan menyuap, dengan makan riba, dengan transaksi riba, ya, dengan alasan apapun, ya, misalnya. Di luar sepengetahuan kita, bisa juga mereka juga kecantol dulu ke neraka gitu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah, mudah-mudahan nggak terjadi pada diri kita, gitu ya.
dan tidak dijumpai di akhirat, di surga maksudnya. Tidak dijumpai di surga, ya. Orang-orang ahli surga ini tanya, kenapa, mana si fulan ya Allah, mana si fulan ya Allah? Dia ini yusallu ma'ana, ya, yasumu ma'ana, dia puasa bersama kita, sholat bersama kita, ngaji bersama kita, ngaji dakwah bersama kita, tapi nggak ada di surga ini ya Allah, mana mereka gitu, mana saudara-saudara kami ya Allah? Ditujukan Allah di neraka gitu. Nah, kemudian orang-orang beriman ini minta kepada Allah agar mengeluarkan saudaranya ini, minta kepada Allah akan mengeluarkan saudaranya ini dari neraka. Dan itu dikabulkan Allah, para pemirsa Kakak Channel. Luar biasa. Dikabulkan Allah. Ya, dikabulkan Allah. Ya. Hadinya panjang. Ya, ini juga dikutip dalam tafsir Qurtubi. Banyak tafsir yang menjelaskan seperti itu tentang syafaat orang beriman. Ya, jadi luar biasa. Maka perbanyaklah kita dekat, kenal, bersahabat dengan orang-orang beriman, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang ahli agama, dengan orang-orang berilmu, dengan orang-orang yang alim, dengan ulama, ya, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, ya, dengan pejuang Islam, dengan dai-dai Islam. Kita harus dekat dengan mereka, dan kita harus mengenal mereka dengan baik, ya, karena mereka itu insya Allah bisa memberikan syafaat. Kita pun bahkan itu bisa memberikan syafaat. Ini ada hadisnya, ya, syafaat yang Allah anugerahkan kepada orang-orang beriman untuk memberikan syafaat bagi yang lain. Ya, tapi syafaat itu sekali lagi, man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Ya. Semuanya itu dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Nabi memberikan syafaat kepada kita dengan izin Allah. Ya, Al-Qur'an memberikan syafaat kepada kita dengan izin Allah. Para syuhada, para mujahidin, para ulama bisa memberikan syafaat kepada sekitarnya itu dengan izin Allah. Orang beriman bisa memberikan syafaat bagi sahabatnya, bagi orang-orang beriman yang lain dengan izin Allah. Ya, Allah lah pemilik syafaat sebenarnya. Ya. Dan syafaat itu dibutuhkan setiap manusia ketika mereka nanti di akhirat. Ya. Jadi itu, ya, tentang syafaat. Man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah, ya, kecuali dengan izinnya, ya. Tafsir di bawah tolong dilihat, ya. Di sini dijelaskan hadal istifham minal ingkar. Ya. Coba di zoom, ya. Ya, agak kurang jelas di sini, ya. Coba di zoom biar saya bisa baca, ya. Ya. Ke atas lagi. Ke atas lagi. Nah, sudah. Ya, hadal istifham minal ingkar ala man yas'umu anna ahadan min ibadihi, ya, yakdiru ala ayan fa'a ahadan minhum bisyafa'ah. Jadi istifham itu namanya bentuk pertanyaan. Jadi kalimat man dalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idzni, ya, dia siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ya, kata-kata man itu adalah laf istifham, ya, lafdzul istifham. Jadi lafaz yang sebuah pertanyaan, ya. Siapakah yang bisa memberikan syafaat, ya, dari sisinya kecuali dengan izin Allah. Itu adalah lil ingkar, hadal istifham minal ingkar. Jadi istifham ini, bentuk pertanyaan ini adalah lil ingkar. Artinya la ahad, ya. Dalam tafsir Jalalain, ya, kita sudah banyak yang kenal, meskipun banyak yang belum mengkaji tafsir Jalalain, itu dijelaskan ketika mengomentari ayat ini, man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni, ya. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya, ya, itu namanya pertanyaan. Dijelaskan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang menulis kitab Jalalain itu adalah la ahad, la ahad, la ahad. Tidak ada satupun yang memberikan syafaat.
dengan izin Allah. Gitu ya. Namanya istifham ingkari namanya. Istifham ingkari. Ya, sama seperti kalimat begini ya. Siapakah man rabbus samawati wal ard ya. Ya. Siapakah pencipta langit dan bumi? Ya jelas jawabannya Allah gitu kan. Cuma dibuat pertanyaan itu maksudnya untuk mengingkari selain Allah bahwa pencipta langit dan bumi itu hanya Allah, bukan kalian. Jadi Allah yang baik. Ya, itu namanya ingkar itu seperti itu, mengingkari. Istifham ingkari. Sama seperti raja mengatakan, siapakah yang paling berkuasa selain saya? Itu namanya istifham lil ingkar. Artinya pertanyaan dia itu seperti itu. Statement dia itu adalah mengingkari bahwa tidak ada yang lebih berkuasa daripada saya. Itu namanya ingkar, istifham ingkar. Ya, contoh yang lain, afa hukmal jahiliyah ya bangun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang lebih baik daripada hukum Allah? Ya. Dan hukum siapakah yang lebih baik? Hukum jahiliyah atau hukum Allah? Ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 50 ya. Al-Maidah 50 ya. Siapakah hukum yang paling baik? Hukum jahiliyah atau hukum Allah ya. Di sini Allah menjelaskan ya. Pertanyaannya itu pertanyaan dari Allah tapi tidak perlu dijawab. Karena pertanyaan itu sifatnya lil ingkar, untuk mengingkari hukum-hukum selain hukum Allah. Hukum selain hukum Allah, hukum manusia, hukum entah hukum apa itu, hukum buatan komunis, sosialis, kapitalis, demokrasi, dan isma-isma yang lain itu, ya, itu di hadapan Allah, ya, dianggap jahiliyah. Ya. Hukum produk akal manusia terinspirasi dari kapitalisme, terinspirasi dari komunisme, sosialisme, pokoknya bukan hukum Allah, ya. Allah menyebut hukum jahiliyah. Ya, kasar memang. Ya, memang seperti itulah. Ya. Tegas sekali gitu. Ya. Mungkin kita mengenal Al-Maidah 51 ya. Ya. Yang Ahok terjerat kasus itu ya, Al-Maidah 51. Coba dibuka sebelumnya ya. Saya sarankan buka Al-Qur'an, buka sebelumnya. Itu lebih tegas lagi. Kalau Al-Maidah 51 itu ya, larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin ya. Al-Maidah 50 itu Allah menegaskan hukum siapakah yang paling baik daripada hukum Allah ya. Ya tentu ini statement dari Allah, pertanyaan tapi nggak perlu dijawab. Tapi pertanyaan dari Allah itu sifatnya lil ingkar. Lil ingkar itu maksudnya istifham ingkari, ini dalam ungkapan balaghah ya. Dalam ungkapan tata bahasa Arab, sastra Arab, balaghah, istifham ingkar itu sebuah pertanyaan yang sifatnya mengingkari yang lain. Artinya Allah mengingkari hukum-hukum selain hukumnya. Diingkari dan bahkan disebut hukum jahiliyah. Itu namanya istifham li taubih. Ya, istifham li taubih, istifham yang sifatnya untuk menjelekkan, untuk mengingkari dan menjelekkan. Tidak layak diambil hukum selain hukum Allah. Ya. Dengan tegas Allah mengatakan begitu. Jadi kalau masalah begini Allah tegas. Ya. Ya. Mungkin kita belum paham masalah itu. Ya, dengan ngaji ini kita akan paham gitu. Ya, mungkin bagi orang-orang yang lain mungkin kita akan dianggap radikal, teroris dan sebagainya. Ini Quran para pemirsa ya. Quran ini hidayah dari Allah. Ya. Buka ayatnya, buka tafsirnya ya seperti itu. Nggak ada makna yang lain karena jelas sekali. Termasuk makna ayat-ayat yang muhkam seperti itu ya. Dulu sudah pernah kita bahas apa itu ayat muhkam, apa itu mutasyabihat. Ini termasuk ayat muhkam yang begitu jelas maknanya, tidak samar, jelas sekali. Ya. Ya kembali ke sini, ini saya memberikan contoh beberapa kalimat ayat-ayat yang istifham ingkari ya, untuk pertanyaan tapi mengingkari ya. Ya, termasuk ini mandalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Ya, ini sebenarnya bentuknya kalimat pertanyaan. Ya, siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah? Ya, ya kecuali dengan izinnya. Artinya la ahad, kata tafsir Jalaluddin Suyuti,
dalam tafsir Jalalain ya. La ahad. Tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat. Semuanya dengan izin Allah. Ya, berikutnya, slide berikutnya. Ya, berikutnya, operator ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ya. Dialah yang mengetahui, ya'lamu ma baina aydihim, yang mengetahui di hadapan mereka, baina aydihim, di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan di belakang mereka. Ya, dan di belakang mereka. Ya. Maksudnya apa? Ya. Coba di zoom ya, biar saya jelas ya, membaca tafsirnya. Jadi qala Mujahid wa Atha. Jadi Mujahid dan Atha ini adalah ulama ahli tafsir yang dijadikan rujukan para ulama tafsir ya. Dan dia ulama tabi'in, hidup mereka setelah sahabat ya. Setelah sahabat ada ulama-ulama tabi'in, ada seperti Imam Hasan Al-Basri, Atha, ya, kemudian Mujahid dan sebagainya. Yang disebut dengan ma baina aidihim, ya, perkara apa-apa yang di hadapan mereka, artinya amrud dunia, yakni dunia. Wa ma khalfahum, dan apa-apa yang di belakang mereka, yakni amrul akhirah, yakni perkara akhirat. Jadi makna ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ya. Allah yang mengetahui apa yang di hadapan mereka, artinya dunia. Dan Allah juga mengetahui apa-apa yang di belakang mereka, yakni akhirat. Jadi Allah tahu dunia dan akhirat. Ya. Jadi perkara dunia ini Allah tahu. Allah maha tahu, ya'lamu ma. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga maknanya sama. Tafsir Qurtubi juga penjelasannya sama. Ya. Ya. Jadi baina aidihim itu makna majasi ya. Di depan mereka itu maksudnya adalah dunia, di belakang mereka itu maksudnya adalah akhirat, ya, akhirat. Jadi Allah tahu perkara dunia dan akhirat, ya. Apapun, sekecil apapun dunia ini Allah tahu. Allah tahu ya. Allah Maha tahu, itu kekuasaan Allah ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, ya. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah. Wala yuhituna bi syai' min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka itu tidak mengetahui apa-apa yang ada dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang dikehendaki Allah. Illa bima syaa, kecuali yang Allah kehendaki. Artinya Allah beritahu. Misalnya ya, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj ya. Ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah ditampakkan oleh Allah perkara dunia, perkara akhirat. Jadi Rasulullah ditampakkan tentang Madinah. Rasulullah ditampakkan tentang sungai Tigris, sungai Efrat. Ya, maksudnya apa ini ya? Sungai Nil juga ditampakkan ya. Itu Allah menjelaskan bahwa nanti kekuasaan Islam itu akan meliputi sungai Nil dan sungai Efrat. Ya, apalagi sungai Nil, sungai yang sangat terpanjang di dunia, yang dilewati lebih dari 7 negara ya di Afrika itu ya. Sungai Nil, sungai yang terpanjang di dunia, berapa 6.000 lebih kilometer panjangnya, dan sungai itu melewati beberapa negara. Allah tampakkan belahan dunia bagian barat dan bagian timur juga ya. Kemudian juga Allah menampakkan surga dan neraka kepada Rasulullah kan, ditampakkan surga dan neraka. Bahwa makanya ada hadis yang menyatakan bahwa kebanyakan surga itu adalah orang-orang yang du'afa wal fuqara, orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Itu memang benar. Kebanyakan neraka adalah orang-orang yang sombong, orang-orang kaya, itu memang benar gitu. Ya bukan berarti orang kaya yang masuk surga juga banyak gitu.
tapi kebanyakan mereka di neraka itu. Para penguasa yang masuk surga juga ada, tapi kebanyakan mereka itu neraka, maksudnya begitu ya. Ya, termasuk hadis yang lain, kebanyakan surga itu, kebanyakan neraka itu adalah para wanita. Mungkin ibu-ibu kaget ini ya, dan mungkin pernah baca hadisnya. Ya, kebanyakan neraka itu wanita, karena Allah tampakkan kepada Rasulullah. Ya, ini namanya wala yuhitu nabi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak mengetahui perkara akhirat kecuali yang dikehendaki Allah. Dengan kehendak Allah, Rasulullah diberitahu tentang surga, tentang neraka ketika Isra dan Mi'raj. Ya. Di neraka itu banyak wanitanya, kaget para wanita. Kemudian ada wanita yang mar'atul jaslah, wanita yang tegar. Ya Rasulullah, ayyakfurna billah. Wahai Rasulullah, apakah kami mengingkari kufur kepada Allah? Nabi mengatakan, kalian tidak ingkar kepada Allah, tapi kalian itu para wanita kebanyakan yakfurnal ashir wal ihsan. Ya, perhatikan para ibu-ibu ya. Yakfurnal ashir wal ihsan. Kufur pergaulan dan kufur kebaikan. Ya, ini yang banyak dilakukan para wanita. Insya Allah yang melihat ini, insya Allah mudah-mudahan nggak termasuk ya. Yang menyaksikan ini channel yang kita cintai ini nggak termasuk ya, ibu-ibu para akhwat wanita yang tidak kufur kebaikan dan tidak kufur pergaulan. Loh, maksudnya apa kufur pergaulan itu? Kufur kebaikan ya. Tapi menyontohkan ketika suami istri ya, sang wanita ini hidup biasa normal dengan suaminya, tapi ketika dalam kondisi paceklik, suaminya dalam kondisi miskin, kemudian istrinya mengatakan, wahai fulan, engkau tidak memberikanku harta sedikit pun. Jadi dia melupakan kebaikan yang lama. Dia melupakan kebaikan suaminya. Itu namanya kufur kebaikan dan kufur pergaulan ya. Jadi gara-gara kesalahan sedikit, itu yang diingat-ingat gitu ya. Kebaikan yang lama-lama itu hilang semua. Jadi kebaikan yang lama hilang semua. Ini hati-hati ya. Hati-hati ya. Bukan berarti hanya wanita yang laki-laki juga begitu juga ada. Cuma kebanyakan wanita memang gitu ya. Sampai ada hadisnya begitu ya. Namanya kufur pergaulan dan kufur kebaikan ya. Dia sudah dibaiki sama suaminya, sudah dikasih nafkah dan sebagainya. Tapi ketika dalam kondisi suaminya lagi dalam kondisi bokek ya, tidak punya uang, dalam kondisi miskin, dia melupakan kebaikan suaminya yang lalu gitu. Itu namanya kufur kebaikan dan kufur pergaulan. Jadi ingat ya, ini termasuk dosa yang bisa menjerumuskan seseorang ke neraka. Ya, kita harus selalu mengingat kebaikan orang, mensyukuri kebaikan orang gitu ya. Jangan gara-gara masalah sedikit kita ingat masalah ini, kebaikan yang lalu kita lupakan semua. Ya, tidak boleh seperti itu. Namanya kufur kebaikan, kufur pergaulan. Jadi yang banyak menjerumuskan seseorang masuk neraka. Nabi menampakkan itu ya. Termasuk ditampakkan beberapa sisaan di neraka, itu ditampakkan nikmatnya surga dan sebagainya. Lah, itu dengan izin Allah ya. Wala yuhitu nabi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan sebenarnya tidak mengetahui ya apa-apa yang di sisi Allah, ilmu Allah, kecuali yang dikehendaki Allah. Dengan kehendak Allah, Allah mengajarkan kepada Muhammad, ya Allah tunjukkan kepada Muhammad tentang surga dan neraka, gitu ya. Next, berikutnya. Tinggal sedikit. Ini ya, yang terakhir ya. Yang terakhir ya, tentang kursi itu sendiri yang mungkin jenengan bertanya-tanya apa sih kursi itu ya. Kursi itu apa ya? Silakan di zoom. Ayat terakhir, kalimat terakhir ya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Nah ini, sehingga ayat ini dinamakan ayat kursi karena ada kalimat ini. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Wasi'a itu luas, meliputi. Ya luasnya kursi Allah, ya. Maksudnya begitu, ya.
Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, luasnya dan kursi Allah ya. Ya, luasnya kursi Allah. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ya. Ini tafsir tentang kursi ini para pemirsa Kafah Channel ya. Sangat banyak ya. Di bawah dijelaskan bahwa Sa'id bin Jabir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol arada bil kursi allamah ya, wa huwa qaul Mujahid wa minhu qila, kurang jelas ya. Jadi kursi ya, ada beberapa ulama yang menafsirkan, ada yang memahami kursi itu dengan makna majazi. Jadi intinya begini, ada yang memahami kursi dengan makna majazi, ada yang memahami kursi dengan makna hakiki. Ya. Makna majazi itu makna kiasan ya. Artinya kursi itu ditafsirkan dengan kekuasaan dan kerajaan Allah, kekuasaan Allah ya. Kursiyuhu yakni mulkihi wa sultanihi ya. Jadi kekuasaan Allah, sultan, kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Ya, ini tafsir yang pertama. Jadi ada ulama yang menafsirkan kursi itu dengan kekuasaan dan kekuatan. Kekuasaan dan kekuatan Allah ya. Kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Sangat luas sekali. Kekuasaan Allah, kerajaan Allah, kekuatan Allah ya. Kemudian ada pula yang menafsirkan ya kursi itu dengan makna hakiki ya. Jadi dengan makna hakiki termasuk sahabat Ibnu Abbas itu ya, termasuk menafsirkan kursi dengan hakiki, dengan makna sebenarnya. Yani ketika ya di langit itu ya, ada langit pertama, kedua sampai ketujuh ya. Kemudian di atasnya langit ketujuh adalah arsullah, ars Allah ya. Ars Allah, singgasana Allah ya. Di atasnya langit ketujuh itu pula ada kursi Allah ya, kursi Allah ya. Para pemirsa Kafah Channel, ini masalah gaib ya, sekali lagi ini masalah gaib ya, jangan dibayangkan. Kita nggak boleh ya yusawir, membayangkan, menggambarkan dalam otak kita, dalam benak kita bagaimana kursi Allah, ya nggak boleh ya. Di luar jangkauan akal manusia, di luar kemampuan indera manusia. Tentang ars Allah, tentang kursi Allah ya, itu di luar kemampuan indera. Jadi dulu sudah pernah kita bahas ayat-ayat semacam ini, termasuk ayat mutasyabihat ya. Ayat mutasyabihat itu kita tidak dituntut untuk memahami secara detail makna ayat itu, tapi kita dituntut untuk meyakini saja ya. Kita yakini bahwa ada arsullah, ada ars Allah, singgasana Allah, ada kursi Allah. Yang kursi Allah itu ya di bawah, yang di bawah, di atasnya langit yang paling tinggi, langit ketujuh itu adalah ars, kursi Allah ya. Kemudian arsullah ya. Itu termasuk ayat mutasyabihat. Kita tidak perlu bertanya tentang kaifiyahnya, bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya ya, bagaimana besarnya ya, karena di luar akal dan indera manusia. Kita cuma dituntut ketika membaca ayat mutasyabihat itu meyakini saja, cukup diyakini. Kursi Allah, arsullah itu luas, besar, agung, luar biasa. Ya, apalagi Allah ya, apalagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa ya. Jadi makna kursi itu ada dua pemahaman ya. Ya, pemahaman pertama para ulama ya memahami dengan kursi itu dengan kekuatan, kekuasaan, dengan kerajaan Allah. Kekuasaan Allah, kerajaan Allah, kekuatan Allah, kemampuan Allah. Itu makna yang pertama ya. Kemudian makna yang kedua ya dipahami makna hakiki, termasuk para sahabat yang seperti Ibnu Abbas itu juga begitu. Dia memahami kursi Allah itu dengan hakiki ya, kursi Allah ya. Ya, kursi Allah ya, jangan dibayangkan kursi seperti kursi yang kita duduki begini, bukan ya, bukan ya. Di akhir, di mana, di langit yang paling tinggi, langit ketujuh itu di atasnya ada kursi Allah, kemudian arsullah ya. Jangan dibayangkan, jangan digambarkan, jangan
dinalar dan sebagainya. Cukup diyakini saja ketika kita berhadapan dengan ayat yang mutasyabihat seperti itu. Dan Allah tidak menuntut kita harus memahami detail masalah itu. Karena kita nggak mampu gitu ya. Karena yang dituntut hanya meyakini saja, meyakini. Jadi kekuasaan Allah, kursi Allah itu begitu luas, lebih luas daripada langit dan bumi. Ketika langit dikumpulkan, masih lebih luas kursi Allah, ya. Entah kursi Allah itu ya kursi atau kekuasaan, ya. Seperti tafsir ini ya, tafsir Jalalain ini, ya. Beliau tidak mengambil salah satu tafsir. Misalnya maknanya kekuasaan, kekuatan, kerajaan Allah atau kursi gitu ya. Tapi hanya disampaikan saja ya. Ya, barangkali keduanya juga wallahu alam benar gitu ya. Jadi yang dimaksud kursi Allah itu bisa bermakna kekuatan Allah, kekuasaan Allah, kerajaan Allah ya. Dan juga bisa bermakna kursi itu adalah kursi Allah secara hakiki. Wallahu a'lam bishawab ya. Sebagian ulama tafsir memahami seperti itu. Terjadi perbedaan ulama ya. Yang jelas kekuasaan Allah, kerajaan Allah, kekuatan Allah, kemampuan Allah, qadratullah itu begitu luar biasa, begitu hebat Allah itu ya. Begitu hebat Allah itu ya. Kekuasaannya luar biasa ya. Ayat kursi, ayat yang menjelaskan tentang kekuatan Allah, ayat yang menjelaskan kekuasaan Allah, ayat yang menjelaskan kemampuan Allah, ayat yang menjelaskan kemahatauan Allah, ayat yang menjelaskan qudratullah ya. Ayat yang menjelaskan kerajaan Allah. Allah lah Malikul Muluk. Allah lah raja di raja. Ya, ketika nanti di akhirat para raja, para presiden, para penguasa, para khalifah, para sultan di hadapan Allah nanti mereka kecil di hadapan Allah. Dan Allah bertanya kepada mereka, Ainal Malik, Ainal Muluk, mana raja-raja itu yang dulu sombong di dunia? Semuanya tersipu, takut, lemah di hadapan Allah. Allah menyatakan, Ana Malikul Muluk, Ana Malikul Muluk, Ana, saya raja di raja. Ketika itu Fir'aun menyaksikan, ketika itu Soekarno menyaksikan, ketika itu Jokowi menyaksikan, dan sebagainya menyaksikan. Tapi mereka kecil di hadapan Allah, hina di hadapan Allah mereka itu semua. Semua penguasa itu kecil di hadapan Allah. Ya, ketika Allah menyatakan Ana Malikul Muluk, aku raja di raja. Allah Subhanahu wa taala. Kursinya saja itu agung dan besar. Apalagi Allah. Arsnya Allah itu agung dan besar. Apalagi Allah. Begitu para pemirsa Kafacanan. Allah Subhanahu wa taala. Inilah kedahsyatan dan kehebatan ayat kursi yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah, ya, yang menjelaskan tentang kerajaan Allah meliputi langit dan bumi, kemahatauan Allah meliputi langit dan bumi, ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini siapa diri kita di hadapan Allah? Kecil, kecil para pemirsa Kafacanan, kecil di hadapan Allah, ya. Harapan kami ketika mengkaji ayat kursi ini, kita bertobat, kita sadar bahwa diri kita ini kecil. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, Allah yang raja di raja. Ya, mari kita tobat kepada Allah. Kita tobat kepada Allah. Kita tunduk kepada aturan Allah. Kita tunduk kepada hukum-hukum Allah. Termasuk para penguasa-penguasa, sultan-sultan, ya, di muka bumi ini. Ya, dengan mudah Allah menjungkalkan kita, menghinakan kita. Ya, kekuasaan itu amanah dari Allah. Allah memberikan kekuasaan kepada kita itu kehendak Allah memang. Tapi kalau Anda tidak menggunakan kekuasaan di jalan Allah, maka akan menjadi penyesalan seumur hidup di akhirat. Dan penyesalan itu tidak akan ada obatnya. Tidak akan ada obatnya. Jadi mari kami menyeru untuk tobat kembali ke jalan Allah, ya,
Jangan sekali-kali menghina agama Allah. Jangan mempersekusi aktivis-aktivis agama Allah. Jangan mempersekusi ulama-ulama Islam. Jangan menghinakan agama Allah. Jangan mengkriminalkan ajaran Islam. Apapun itu. Entah jihad, entah khilafah, entah poligami misalnya, entah waris yang katanya tidak adil, entah hukum rajam, hukum potong tangan, hukum pidana, hukum kisos, apalagi puasa, sholat, haji, dan sebagainya. Itu semuanya adalah hukum milik Allah, hukum Allah, hukum berasal dari Allah. Jangan sekali-kali kita hinakan, jangan sekali-kali kita tidak hormat kepada hukum Allah, ya. Apalagi mempersekusi, apalagi mengkriminalkan. Ya, maka balasannya adalah kehinaan di dunia dan akhirat. Demi Allah, kehinaan bagi mereka yang menghinakan agama Allah dan para pejuang agama Allah dan ulama-ulama Islam. Ya, Allah yang memiliki kekuasaan, para pemirsa Kafah Channel, ya. Kekuasaan manusia hanya sementara. Baik, saya rasa itu para pemirsa Kafah Channel. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, ayat kursi yang luar biasa ini, ya, yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai ayat yang min a'dham ayatillah, ayat yang paling agung di antara ayat-ayat yang lain. Kalau surat yang paling agung adalah Al-Fatihah. Dikatakan Ummul Kitab. Induknya Alkitab adalah Al-Fatihah. Sedangkan ayatnya yang paling agung adalah apa? Ayatul Kursi. Ayat kursi. Ya, selalu dibaca ayat kursi para pemirsa Kafah Channel. Sebelum tidur dibaca, setelah sholat dibaca. Itu luar biasa sekali, ya. Jangan lupakan ayat kursi. Ayat yang istimewa ini. Ayat yang super istimewa. Ya, saya rasa demikian para pemirsa Kafah Channel. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada host Ustaz Salahuddin. Alhamdulillah, jazakallah, terima kasih Ustaz Abdul Aziz atas segala ilmu yang diberikan kepada kita semua. Para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita adalah manusia sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak layak sombong karena kita sebenarnya adalah makhluk yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ilmu, banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil dari kajian tafsir kita pada pagi hari ini bersama Ustaz Abdul Aziz. Tentunya kami mohon Ustaz Abdul Aziz mungkin ada kesimpulan yang di akhir kajian tafsir ayat kursi ini yang bisa disampaikan. Ya. Para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari ayat kursi ini bahwa ayat kursi ini adalah min a'dhami ayatillah, ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung di antara ayat yang lain. Ayat yang lain adalah ayat yang agung pula. Cuma kata Nabi, min a'dhami ayatillah ayatul kursi. Ayatul kursi. Jadi ayat yang paling agung di antara ayat-ayat Allah adalah ayat kursi. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua bahwa di dalam ayat kursi ini Allah menjelaskan tentang Dia, Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup, yang Maha mengatur seluruh urusan hambanya, yang Dia tidak tidur, tidak ngantuk, nggak butuh ngantuk, nggak butuh tidur. Selalu Allah mengawasi hambanya, mengawasi makhluknya, mengawasi alam semesta ini. Dan kekuasaan Allah luar biasa. Allah Maha tahu. Allah yang mengetahui langit dan bumi, Allah yang mengetahui dunia dan akhirat. Dan kekuasaan Allah, kursi Allah itu sangat luas sekali, sangat agung, sangat besar. Kekuasaan Allah juga begitu. Kita adalah makhluk kecil. Ya, kita adalah makhluk kecil. Ya, mari dengan melihat ayat kursi ini kita mengakui keagungan Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah, kerajaan Allah yang begitu luas, begitu besar. Dan kita taubat kepada Allah. Kita tunduk kepada Allah, tunduk kepada dan agama Allah. Ya, ini kita bersama-sama untuk menegakkan hukum-hukum Allah yang mulia ini. Saya rasa begitu kesimpulan dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekalian kita akhiri dengan doa, ya, seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya dal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna mimma yuqimu hurufahu wa hududah wa la taj'alna mimma yuqimu hurufahu wa yudayyi'u hududah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan banyak terima kasih jazakallah atas ilmunya Ustaz Abdul Aziz. Dan juga kami sampaikan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Kafah Channel yang dengan setia bergabung mengikuti kajian tafsir Al-Quran kita pada pagi hari ini. Semoga kajian tafsir Al-Quran kita pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat barokah kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk itu kami sampaikan kepada seluruh pemirsa Kafah Channel dimanapun Anda berada, senantiasa ikuti program-program Kafah Channel, karena di channel ini, di Kafah Channel akan banyak program-program yang bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah ya, sudah kita di ujung acara. Untuk itu kami selaku pembawa acara dan juga seluruh kru Kafah Channel, kalau ada kurang dan lebihnya kami minta maaf. Kami mohon undur diri dari hadapan para pemirsa semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahil halim. Subhana man ta'attafa bil izzi wa qala bih. Subhana man labisal majda wa takarrama bih. سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء علمه سبحان الله عالم الخفيات